Langit di desa kecil itu memerah, seolah menangis darah saat senja merangkak masuk. Azan maghrib bergema dari masjid tua di ujung gang. Suaranya lembut, namun menusuk jiwa, memanggil setiap hati yang masih mendengar. Kiai Najib, seorang ulama desa yang disegani, melangkah pelan di jalan berdebu menuju masjid. Jubah putihnya yang usang berkibar diterpa angin sepoi. Wajahnya penuh ketenangan, namun matanya menyimpan duka yang tak pernah ia ungkap. Sepeda motor tuanya, sebuah kendaraan butut peninggalan anaknya, ditinggalkan di halaman rumah. Najib memilih berjalan kaki, merasakan tanah dingin di telapaknya, seolah ingin menapak luka masa lalu dengan setiap langkah. Di pertigaan jalan, Titis, seorang polisi muda dengan seragam rapi, berdiri tegap di pos jaga sementara, matanya tajam, meneliti setiap kendaraan yang melintas. Titis baru tiba di desa ini, membawa semangat membara untuk menegakkan aturan. Buku tilang di tangannya siap mencatat setiap pelanggaran. Pena di saku seragamnya seperti pedang yang siap dihunus. Ia adalah anak kota, penuh ambisi, namun asing dengan kepekaan desa. Saat azan mereda, pandangan Titis tertumbuk pada sosok Najib yang berjalan pelan di trotoar. Ada sesuatu pada kiai tua itu, ketenangan yang aneh, seolah ia membawa beban dunia di pundaknya. Titis melangkah mendekat, langkahnya penuh otoritas. "Assalamualaikum, Pak Kiai," sapa Titis. Suaranya sopan namun tegas, seperti polisi yang sedang menimbang situasi. Najib menoleh, matanya lembut namun letih. "Waalaikumsalam, Nak. Ada apa menghampiri orang tua ini?" Jawabannya sederhana, namun ada nada kelelahan yang terselip. Titis menegakkan tubuhnya, mencoba menjaga wibawa. "Saya lihat motor Bapak di halaman rumah tadi. Kok ditinggal begitu saja? Tidak dikunci? Ini kan rawan maling." Najib tersenyum tipis, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. "Nak, motor itu sudah tua, seperti saya. Siapa yang mau mencuri? Lagi pula, saya cuma mau ke masjid, sholat maghrib, tak jauh." Titis menggeleng, alisnya berkerut. "Bapak nggak bisa seenaknya ninggalin motor begitu. Itu pelanggaran. Peraturan desa ini jelas, kendaraan harus diamankan dengan benar. Kalau hilang, Bapak sendiri yang rugi." Najib memandang Titis, matanya mencerminkan luka yang dalam. "Nak, motor itu bukan cuma kendaraan. Itu peninggalan anak saya. Saya tinggalkan di halaman karena saya percaya tetangga di sini, mereka tahu cerita motor itu." Titis mengerutkan kening, tak puas dengan jawaban itu. "Cerita apapun, Pak. Aturan tetap aturan. Bapak harus kunci motor itu. Saya bisa catat ini sebagai kelalaian loh. Bapak tahu risikonya." Najib menghela napas panjang. Tangannya meremas tasbih kayu yang selalu ia bawa. "Nak, kamu baru di sini bukan? Kamu nggak tahu apa yang motor itu berarti buat saya. Anak saya, dia pergi dengan motor itu. Kecelakaan 2 tahun lalu di pertigaan ini." Titis terdiam sejenak, tapi wajahnya tetap keras. "Maaf, Pak. Saya turut berduka, tapi itu nggak mengubah fakta bahwa Bapak lalai. Saya cuma menjalankan tugas." "Kalau semua orang beralasan begini, bagaimana saya bisa jaga ketertiban?" Najib menatap Titis. Suaranya mulai bergetar. "Nak, ketertiban itu penting, tapi hati juga penting. Motor itu saya tinggalkan di halaman karena setiap kali saya lihat, saya ingat wajah anak saya. Saya nggak kuat mengunci kenangan itu." Titis menggenggam buku tilangnya lebih erat,
seperti mencari kekuatan dari benda itu. Pak, saya paham perasaan Bapak, tapi kalau saya biarkan, besok orang lain akan ikut-ikutan. Saya harus tegas. Saya catat dulu pelanggarannya ya. Najib menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. Nak, kamu tilang saya. Sama saja kamu tilang luka saya. Apa kamu nggak punya hati? Apa aturan lebih berarti dari duka seorang ayah? Titis merasa dadanya sesak, tapi ia tak mau terlihat lemah. Bapak jangan bawa-bawa Prasnowo. Saya polisi, bukan penutup luka. Kalau Bapak nggak setuju, kita selesaikan di kantor. Najib menunduk. Tangannya gemetar memegang tasbih. Nak, saya cuma kiai tua yang mau sholat. Saya nggak punya tenaga buat berdebat di kantor. Tapi kalau kamu mau ambil sisa kenangan saya, ambillah. Tapi ingat, hukum manusia nggak selalu bisa menimbang jiwa. Titis menulis di buku tilangnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia tahu, ia sedang menyakiti hati orang yang dihormati desa. Tapi ia merasa tak punya pilihan. Ini cuma peringatan tertulis, Pak. Lain kali, kunci motornya. Saya nggak mau buat Bapak susah. Tapi saya juga nggak mau ketertiban desa kacau. Najib tak menjawab. Ia hanya memandang Titis dengan mata yang penuh duka, lalu melanjutkan langkahnya ke masjid. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah di bawahnya ikut merasakan beban hatinya. Azan sudah selesai, dan masjid kini penuh dengan jamaah. Tapi Najib merasa lebih sendiri dari sebelumnya. Titis berdiri di tempatnya, menatap punggung Najib yang menjauh. Di dalam hatinya ada pergolakan. Ia tahu ia sedang menegakkan aturan, tapi ada sesuatu yang salah, sesuatu yang ia tak bisa jelaskan. Ia memandang buku tilang di tangannya, dan untuk pertama kalinya ia merasa benda itu begitu berat. Malam itu, Najib berlutut di mihrab masjid. Setelah sholat, berdoa dengan air mata yang tak terbendung. Ya Allah, jika ini ujianmu, berikan hamba kekuatan untuk memaafkan anak muda itu. Bisiknya. Di pos jaga, Titis duduk sendirian, menatap langit yang kini gelap. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah tugasnya sebagai polisi benar-benar sepadan dengan luka yang ia torehkan pada hati seorang ayah. Matahari tengah hari membakar desa kecil itu, menyisakan beang-beang pendek di jalan berdebu. Azan duhur mengalun dari masjid tua, suaranya seperti jeritan lembut yang memohon kedamaian. Kiai Najib melangkah pelan menuju rumah ibadah. Tasbih, kayu usang di tangannya, bergerak perlahan, seiring dizikir yang ia bisikan. Jubahnya yang pudar, berkibar pelan. Wajahnya tetap tenang meski luka dari pertemuan kemarin dengan Titis masih membekas. Motor tuanya, peninggalan anaknya, Hasan, kembali ia tinggalkan di halaman rumah. Tak dikunci, seolah menantang dunia untuk mengambil sisa kenangannya. Di pertigaan yang sama, Titis berdiri dengan seragam yang kini sedikit berkerut akibat terik. Matanya masih tajam, namun ada keraguan yang mulai merayap di hatinya. Buku tilang di tangannya terasa lebih berat sejak peringatan yang ia berikan kepada Najib kemarin. Ia ingin membuktikan bahwa ia polisi yang tegas, bahwa aturan adalah pegangan utamanya. Namun, wajah sedih kiai itu menghantuinya, membuatnya gelisah. Saat Najib melintas di trotoar, Titis menangkap sosoknya dari kejauhan. Ada dorongan dalam dirinya untuk menghampiri, seolah tugasnya menuntut untuk menyelesaikan apa yang ia mulai. Ia melangkah cepat, menghadang Najib sebelum kiai itu mencapai gerbang masjid. Assalamualaikum, Pak Kiai, sapa Titis. Suaranya kini lebih kaku, seperti menahan beban. Saya lihat motor Bapak masih di halaman, nggak dikunci lagi. Bapak nggak belajar dari peringatan kemarin? Najib berhenti, memandang Titis dengan mata yang penuh kelelahan. Waalaikumsalam, Nak. Motor itu nggak saya bawa, saya jalan kaki. Apalagi yang salah? Titis menggeleng, nadanya mulai meninggi.
Bapak tahu aturan. Kendaraan nggak boleh ditinggal begitu. Saya sudah kasih peringatan. Tapi Bapak ulangi lagi. Saya terpaksa tilang sekarang. Najib menarik napas dalam. Tangannya meremas tasbih hingga jari-jarinya memutih. Nak, motor itu cuma di halaman rumah. Nggak mengganggu siapapun. Kenapa kamu begitu keras pada orang tua seperti saya? Titis menegakkan tubuhnya. Mencoba menutupi keraguan. Dedanya, bukan soal mengganggu, Pak. Ini soal aturan. Kalau semua orang seenaknya ninggalin kendaraan, desa ini bakal kacau. Saya harus bertindak. Najib memandang Titis. Matanya berkaca-kaca. Nak, motor itu adalah kenangan anak saya. Hasan, anak saya satu-satunya, pergi dengan motor itu. Dia nggak pulang lagi. Kecelakaan di jalan ini 2 tahun lalu. Kamu tahu apa artinya kehilangan anak? Titis menelan ludah. Wajahnya mengeras, meski hatinya berguncang. Saya paham, Pak. Saya turut berduka. Tapi cerita pribadi nggak bisa jadi alasan untuk langgar aturan. Motor itu harus saya bawa ke kantor. Bapak bisa urus suratnya di sana. Najib menggeleng. Suaranya bergetar, penuh keputusasaan. Nak, kamu ambil motor itu. Sama saja kamu ambil nyawa saya. Itu bukan cuma besi tua, itu sisa-sisa Hasan yang masih saya pegang. Kamu gak punya hati. Titis merasa dadanya sesak, tapi ia tak mau terlihat lemah. Pak, jangan buat ini sulit. Saya cuma polisi yang menjalankan tugas. Kalau Bapak nggak setuju, kita selesaikan di kantor. Motornya saya tahan dulu. Najib melangkah mendekat. Matanya penuh kemarahan yang bercampur duka. Nak, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu nggak cuma tilang motor. Kamu tilang kenangan saya. Kamu tilang hati seorang ayah yang sudah hancur. Apa kamu gak pernah kehilangan seseorang? Titis memalingkan muka, tak sanggup menahan tatapan Najib. Saya gak mau berdebat, Pak. Motornya saya bawa, Bapak bisa ambil setelah urusan surat. Selesai, ia mengeluarkan walkie-talkie dan memanggil truk polisi dari kantor. Najib berdiri mematung. Tangannya gemetar. Nak, dengar saya sekali ini, pintanya. Suaranya nyaris pecah. Saya nggak peduli aturanmu. Saya cuma minta kamu lihat saya sebagai manusia, bukan pelaku pelanggaran. Motor itu adalah Hasan. Bagi saya, kalau kamu ambil, kamu sama saja membunuh anak saya lagi. Titis merasa kata-kata Najib seperti pisau yang menikam dadanya. Namun, ia sudah terlanjur memanggil truk. Maaf, Pak, saya nggak bisa mundur. Ini tugas saya. Suaranya dingin, tapi matanya berkaca-kaca. Truk polisi tiba dengan suara mesin yang bising. 2 petugas turun, mengangkut motor tua itu tanpa banyak bicara. Najib hanya bisa menyaksikan. Air matanya jatuh ke debu jalanan. Ya Allah, apalagi yang harus hamba lepaskan, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Titis berdiri di samping, memandang motor itu diangkut. Ia ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata tersekat di tenggorokannya. Ia tahu, ia telah melukai hati kiai yang dihormati desa. Tapi harga dirinya sebagai polisi, membuatnya tak bisa meminta maaf. Najib akhirnya berbalik, melangkah menuju masjid. Dengan langkah yang goyah, tasbih di tangannya tak lagi bergerak. Seolah zikirnya pun terhenti oleh duka. Jamaah di masjid memandangnya dengan iba, tapi tak ada yang berani bertanya. Najib berlutut di mihrab, menangis dalam doa. Ya Allah, jika ini hukumanmu, hamba terima, tapi berikan hamba kekuatan untuk memaafkan anak muda itu, bisiknya. Di pos jaga, Titis duduk sendirian, menatap buku tilang yang kini terasa seperti batu di tangannya. Ia mendengar cerita dari petugas lain tentang Hasan, tentang kecelakaan tragis di pertigaan itu,
tentang tabrak lari yang tak pernah terpecahkan. Pak Kiai nggak pernah cerita luka itu, kata petugas senior. Dia simpan sendiri. Tapi semua orang di desa tahu. Titis menunduk. Air matanya jatuh ke seragamnya. Ia tahu ia telah membuat kesalahan. Tapi ia tak tahu bagaimana memperbaikinya. Motor tua itu kini ada di kantor polisi. Terkunci di gudang. Tapi luka yang ia torehkan pada Najib terasa jauh lebih dalam dari sekadar tilang. Malam itu, hujan mulai turun, membasahi desa yang sunyi. Najib duduk di beranda rumahnya, menatap halaman kosong tempat motor itu biasa berdiri. Titis, di pos jaganya, memandang hujan dengan hati yang remuk. Ia bersumpah akan mengembalikan motor itu, tapi ia juga tahu, luka yang ia ciptakan mungkin tak akan pernah sembuh. Malam menyelimuti desa kecil itu dengan kegelapan yang pekat, hanya diterangi lampu temaram dari pos polisi di pertigaan. Hujan, gerimis membasahi jalanan, meninggalkan aroma tanah yang basah. Titis duduk sendirian di dalam pos, menatap buku tilang yang terbuka di mejanya. Wajah Kiai Najib yang penuh duka menghantuinya. Setiap kata Kiai itu tentang anaknya, Hasan, dan motor tua yang kini ditahan di gudang polisi, terasa seperti beban di dadanya. Tasbih yang digenggam Najib, air mata yang jatuh di debu jalanan, semua itu membuat Titis mempertanyakan tugasnya sebagai polisi. Di luar, angin bertiup pelan, membawa suara desa yang sepi. Tiba-tiba, ada suara gesekan halus di lantai pos. Seperti sesuatu yang merayap. Titis mengangkat kepala. Matanya menyipit. Ada apa itu? Gumamnya. Mencoba menenangkan diri, ia bangkit, mengambil senter dari laci, dan mengarahkan cahayanya ke sudut ruangan. Di sana, di dekat tumpukan berkas tua, ia melihatnya. Seekor ular berbisa, tubuhnya hitam mengilap dengan corak kuning, melilit di lantai, dengan kepala terangkat, mendesis pelan. Ya Tuhan, Titis melangkah mundur. Jantungnya berdegup kencang. Ia bukan penutup luka, tapi juga bukan pemberani yang terbiasa menghadapi bahaya seperti ini. Ular itu, mungkin kobra atau viper, menatapnya dengan mata yang dingin. Lidahnya menjulur seperti mengukur mangsa. Jangan bergerak Titis, teriak Budi, polisi senior yang kebetulan masuk ke pos untuk mengambil jaketnya. Budi, yang lebih berpengalaman, segera menutup pintu agar ular tak kabur ke jalan. Itu kobra, berbisa. Kalau digigit, tamat. Titis menelan ludah. Tangannya gemetar memegang senter. Kenapa ular ini masuk sini? Apa yang harus kita lakukan, Pak? Budi memandang ular itu dengan waspada. Entah kenapa, akhir-akhir ini banyak ular di desa. Mungkin sarangnya terganggu. Ambil kayu atau apa saja, kita usir pelan-pelan. Jangan panik. Titis main kari-kari di sekitar pos, tapi matanya tertumbuk pada gudang kecil di belakang, tempat motor Kiai Najib ditahan. Ia teringat kata-kata Najib. Kamu ambil motor itu, sama saja kamu ambil nyawa saya. Entah mengapa, kehadiran ular ini terasa seperti pertanda buruk, seperti kutukan atas tindakannya. Budi, apa ular ini ada hubungannya dengan motor Pak Kiai? Tanya Titis. Suaranya parau. Budi memandangnya dengan alis terangkat. Jangan mikir aneh-aneh, Titis. Ular cuma binatang. Fokus. Kita harus keluarkan dia dari sini. Titis mengangguk, tapi hatinya tak tenang. Ia mengambil sebatang kayu panjang dari sudut pos dan mendekati ular itu dengan hati-hati. Ular itu mendesis lebih keras. Tubuhnya meliuk, siap menyerang. Keluar. Ayo, bentak Titis, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Tiba-tiba, pintu pos terbuka dengan keras. Kiai Najib berdiri di ambang pintu. Jubahnya basah oleh gerimis. Wajahnya pucat. Nak Titis, saya dengar ada keributan. Apa yang terjadi? Tanyanya. Suaranya lemah,
namun penuh perhatian. Titis tersentak, hampir menjatuhkan kayunya. "Pak Kiai, jangan masuk, ada ular berbisa di sini." Najib melangkah masuk. Matanya menangkap kilau tubuh ular itu. Alih-alih mundur, ia justru berjalan, mendekat dengan tenang. Tangannya memegang tasbih. "Nak, jangan takut, ular ini nggak akan menyakiti kalau kita nggak mengusiknya." Titis memandang Najib dengan tak percaya. "Pak, ini kobra, berbahaya. Mundur, biar saya yang tangani." Najib menggeleng, matanya penuh ketenangan yang aneh. "Nak, saya tahu ular ini. 2 tahun lalu, saat kecelakaan itu, saya lihat ular seperti ini di dekat tubuhnya. Mungkin ini pertanda. Mungkin ini hukuman." Titis merasa bulu kuduknya merinding. "Pak, jangan bilang begitu. Ini cuma kebetulan. Bantu saya usir ular ini. Atau Bapak keluar dulu." Najib tak bergeming. Ia berlutut perlahan, hanya beberapa langkah dari ular itu, dan mulai berdoa dengan suara pelan. "Ya Allah, jika ini ujianmu, lindungi kami. Jika ini kemarahanmu, ampuni hamba yang lemah ini." Budi menarik Titis ke belakang, berbisik, "Biarkan dia. Pak Kiai tahu apa yang dia lakukan. Orang-orang bilang dia punya kepekaan khusus." Titis menggeleng, panik. "Pak, ini gila. Kalau dia digigit, kita semua kena masalah. Saya yang tilang motornya. Saya yang bawa ke sini. Kalau dia kenapa-kenapa, saya nggak akan bisa hidup." Najib mendengar kata-kata Titis, tapi ia tak menoleh. "Nak, motor itu bukan cuma besi, itu Hasan. Bagi saya, kamu ambil dia. Dan sekarang, ular ini datang. Mungkin ini cara Tuhan mengingatkan kita." Titis merasa dadanya sesak. Ia melangkah maju. Kayunya terangkat, siap memukul ular itu. "Pak, mundur. Saya nggak mau Bapak mati karena ular ini." Namun, sebelum Titis bisa bertindak, ular itu meliuk dengan cepat, mendesis keras, dan meluncur ke arah pintu yang masih terbuka. Budi berteriak, "Tutup pintunya!" Titis berlari, menutup pintu tepat waktu. Tapi ular itu kini terjebak di dalam. Semakin agresif, Najib bangkit, matanya penuh duka. "Nak, biarkan dia pergi. Jangan tambah dosa dengan membunuh makhluk Tuhan." Titis memandang Najib, marah bercampur putus asa. "Pak, Bapak mau saya biarkan ular ini bunuh kita? Bapak bilang ini pertanda. Tapi saya bilang ini bahaya. Saya nggak mau tanggung jawab kalau ada yang mati." Najib tersenyum pahit. Air mata mengalir di pipinya. "Nak, kamu sudah ambil kenangan saya. Kalau ular ini hukuman, biar saya yang terima. Bukan kamu." Budi akhirnya turun tangan, membuka pintu dengan hati-hati, dan menggunakan kayu untuk menggiring ular keluar. Setelah beberapa menit yang terasa seperti abad, ular itu meluncur ke semak-simak di luar pos, menghilang dalam kegelapan. Titis ambruk di kursi, napasnya tersengal. Najib berjalan ke arah Titis, tangannya menyentuh pundak polisi muda itu. "Nak, saya maafkan kamu atas motor itu, tapi ingat, setiap tindakan punya akibat. Ular tadi mungkin peringatan untuk kita berdua." Titis menunduk, air matanya jatuh ke lantai. "Pak, saya cuma mau menegakkan aturan. Saya nggak tahu itu akan seberat ini. Saya akan kembalikan motor Bapak besok." Najib mengangguk lemah. "Bukan motornya yang saya inginkan, Nak. Saya cuma ingin kamu belajar melihat hati orang, bukan cuma aturan." Malam itu, Titis tak bisa tidur. Bayang-bayang ular itu dan wajah Najib yang penuh luka terus menghantuinya. Ia tahu, kehadiran ular berbisa itu bukan sekadar kebetulan. Ia merasa seperti kutukan atas ketegasannya yang buta. Di masjid, Najib berdoa hingga larut, memohon ampunan untuk dirinya dan untuk Titis, seorang polisi muda yang mungkin tanpa sadar
sedang belajar arti kemanusiaan. Pagi di desa kecil itu terasa kelabu. Meski matahari bersinar terang di langit tanpa awan, azan subuh telah usai, meninggalkan gema yang meresap di hati para jamaah. Kiai Najib duduk di beranda rumahnya, menatap halaman kosong, tempat motor tuanya biasa berdiri. Tasbih kayu di tangannya tak bergerak, seolah zikirnya terhenti oleh luka yang masih menganga. Kejadian malam sebelumnya ular berbisa yang menyelinap ke pos polisi meninggalkan beang-beang gelap di pikirannya. Ia tak percaya pada tahayul, tapi hatinya berbisik bahwa ular itu adalah pertanda, mungkin peringatan atas duka yang ia simpan bertahan-tahan. Di pos polisi, Titis berdiri dengan wajah pucat. Kejadian ular itu mengguncangnya, membuatnya mempertanyakan setiap tindakannya. Motor Kiai Najib yang semalam masih terkunci di gudang polisi, kini telah ia bawa ke bengkel desa. Ia membayar perbaikan dari kantongnya sendiri, memastikan surat-suratnya dilengkapi, dan meminta agar motor itu dikembalikan ke halaman rumah Najib sebelum fajar. Titis ingin menebus kesalahannya, tapi ia tahu luka yang ia torehkan pada Kiai itu tak bisa sembuh hanya dengan sebuah motor. Saat Najib melangkah menuju masjid untuk sholat duhur, ia terkejut melihat motor tuanya kembali di halaman. Bodinya yang penuh karat kini tampak lebih rapi. Ban yang kempis telah diganti, dan surat-surat kendaraan terselip di bawah jok. Najib memandang motor itu dengan mata berkaca-kaca. Tangannya menyentuh stang yang dulu digenggam Hasan, anaknya yang pergi dalam kecelakaan tragis. "Hasan," bisiknya. Suaranya pecah. Titis muncul dari balik pohon di ujung halaman. Seragamnya sedikit berkerut. Wajahnya penuh penyesalan. "Assalamualaikum, Pak Kiai," sapanya. Suaranya rendah, hampir tak terdengar. Najib menoleh, matanya penuh kejutan bercampur duka. "Waalaikumsalam, Nak. Kamu yang bawa motor ini kembali?" Titis mengangguk, menunduk. "Saya salah, Pak. Saya nggak seharusnya ambil motor itu. Setelah kejadian ular tadi malam, saya takut. Takut itu pertanda. Saya bawa motornya ke bengkel, diperbaiki, suratnya saya urus. Maafkan saya." Najib melangkah mendekat, tangannya gemetar memegang tasbih. "Nak, kamu kembalikan motor ini, tapi luka di hati saya gak bisa diperbaiki seperti mesin. Motor ini adalah Hasan bagi saya. Setiap goresan di bodinya adalah cerita anak saya. Kamu ambil dia, kamu ambil napas saya." Titis menatap Najib, air matanya hampir jatuh. "Pak, saya tahu, saya salah. Saya cuma polisi baru, ingin menegakkan aturan. Saya nggak tahu cerita Bapak. Tapi setelah ular itu, saya merasa Tuhan marah pada saya." Najib tersenyum pahit, matanya penuh luka. "Nak, ular itu bukan Tuhan yang kirim. Itu cuma makhluk yang tersesat. Seperti kamu. Tapi luka yang kamu buat, itu nyata. Kamu tilang bukan cuma motor, tapi hati seorang ayah." Titis menunduk, suaranya parau. "Pak, apa yang bisa saya lakukan? Saya sudah kembalikan motornya. Saya bayar perbaikannya. Saya urus suratnya. Apalagi yang Bapak mau?" Najib menggeleng, air mata akhirnya jatuh ke pipinya. "Nak, saya nggak mau motor yang kinclong. Saya cuma mau kamu mengerti. 2 tahun lalu, Hasan pergi di pertigaan itu. Tabrak lari. Polisi nggak pernah temukan pelakunya. Motor ini adalah sisa dia yang saya peluk setiap malam. Kamu ambil itu, kamu ambil Hasan dari saya lagi." Titis merasa dadanya sesak, seperti ditindih batu besar. "Pak, saya nggak tahu soal Hasan. Kalau saya tahu, saya nggak akan tilang. Saya janji, saya akan cari tahu soal kecelakaan itu. Saya akan bantu Bapak dapatkan keadilan." Najib memandang Titis, matanya penuh keraguan. "Nak, keadilan itu sudah mati bersama Hasan.
Polisi waktu itu bilang hal yang sama, tapi sampai sekarang, saya cuma punya motor ini. Dan luka ini, kamu kembalikan motor. Tapi kamu nggak bisa kembalikan anak saya. Titis melangkah mendekat. Suaranya gemetar. Pak, saya tahu saya nggak bisa gantikan Hasan, tapi saya akan coba. Saya akan ke kantor pusat, cari arsip kasus itu. Saya akan lakukan apa saja untuk tebus kesalahan saya. Najib menatap Titis lama, seolah mencari kebenaran. Di mata polisi muda itu, sistem, aturan, bukan motornya, tapi hati yang kamu lukai. Kamu gak bisa melihat itu. Titis memalingkan muka, tak sanggup menahan tatapan Najib. Pak, saya akan coba bikin ini benar. Saya janji. Najib mengangguk lemah, lalu berbalik menuju masjid. Lakukan apa yang kamu yakini, nak. Tapi ingat, setiap tindakan punya akibat. Ular tadi malam, mungkin itu peringatan untuk kita berdua. Langkah Najib terhenti di gerbang masjid. Ia menoleh. Suaranya lembut, namun penuh beban. Saya maafkan kamu, nak. Tapi luka ini, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkannya. Titis berdiri mematung, menyaksikan Najib menghilang ke dalam masjid. Hujan mulai turun lagi, membasahi seragamnya. Ia memandang motor tua itu, kini berdiri rapi di halaman rumah Najib. Tapi ia tahu, perbaikan itu tak cukup untuk memperbaiki hati yang telah ia hancurkan. Di dalam dadanya, ia bersumpah untuk mencari keadilan bagi Hasan. Tapi ia juga tahu, beberapa luka tak akan pernah sembuh, seperti kenangan yang kini kembali namun tetap patah. Malam itu, Najib berdoa di mihrab, memohon kekuatan untuk memaafkan. Sepenuhnya, di pos polisi, Titis menatap arsip kasus lama yang ia temukan di gudang, bertekad untuk mengungkap misteri kecelakaan Hasan. Namun, di bawah guyuran hujan, ia merasa bayang-bayang ular berbisa itu masih mengintai, mengingatkannya bahwa setiap tindakan memang memiliki akibat. Langit desa kecil itu kelabu, seolah menangisi luka yang kian meradang. Hujan gerimis membasahi jalanan berdebu, menciptakan genangan kecil yang mencerminkan kemarahan warga. Azan maghrib baru saja usai, namun masjid tua di ujung gang terasa hening, seolah jamaah enggan meninggalkan tempat suci itu. Kiai Najib duduk di mihrab, tasbih kayu usang di tangannya bergerak perlahan, namun matanya penuh duka yang tak terucap. Motor tuanya telah kembali, diperbaiki, dan dilengkapi surat-surat. Namun luka di hatinya atas tindakan Titis tak kunjung sembuh. Di luar desa, kabar tentang tilang yang dilakukan Titis kepada Kiai Najib menyebar bagai api di jerami. Warga desa yang selama ini menghormati Najib sebagai sosok penuh welas asih, tersulut amarah. Cerita tentang motor peninggalan Hasan, anak Najib yang tewas dalam kecelakaan tragis, menjadi bahan pembicaraan di warung-warung dan pekarangan rumah. Kejadian ular berbisa yang menyelinap ke pos polisi dianggap sebagian warga sebagai pertanda buruk, kutukan atas ketidakpekaan Titis. Amarah itu kini membesar, mendorong warga untuk berkumpul di depan pos polisi. Titis berdiri di dalam pos, wajahnya pucat, seragamnya basah oleh keringat dan gerimis. Di luar, puluhan warga berkumpul, memegang spanduk sederhana, bertuliskan keadilan untuk Kiai Najib, dan hentikan arogansi polisi. Suara teriakan mereka menggema, bercampur dengan gemuruh petir di kejauhan. Budi, polisi senior, mencoba menenangkan kerumunan, namun wajahnya menunjukkan keputusasaan. Warga, tenang dulu, seru Budi, tangannya terangkat. Kami akan bicarakan ini dengan baik-baik. Seorang pemuda yang dikenal sebagai tetangga dekat Najib maju dengan wajah merah padam. Bicarakan apa, Pak? Kalian tilang Kiai Najib, orang yang selalu bantu kami. Kalian ambil motor kenangan anaknya. Apa kalian gak punya hati? Titis melangkah keluar, dadanya sesak,
mendengar tuduhan itu. "Saya minta maaf, Pak," katanya. Suaranya gemetar. "Saya sudah kembalikan motornya. Sudah diperbaiki. Saya salah. Saya akui." Warga lain, seorang ibu tua dengan kerudung lusuh, menunjuk Titis. "Kamu kembalikan motor, tapi luka Pak Kiai nggak bisa kamu balikin." Dia menangis di masjid. "Setiap malam kamu tahu itu. Kamu tilang hati. Orang baik." Titis menunduk. Air matanya bercampur dengan hujan. "Saya nggak tahu cerita, Pak Kiai. Sebelumnya, saya cuma jalankan tugas. Saya janji, saya akan cari keadilan untuk anaknya, Hasan." Pemuda tadi mendengus. Keadilan? 2 tahun lalu, polisi janji hal yang sama. Sampai sekarang, pelaku tabrak lari itu bebas. Sekarang kamu sakiti Pak Kiai lagi. Pos ini harus ditutup, teriakan. Warga semakin keras menuntut penutupan pos polisi. Titis merasa dunianya runtuh. Ia ingin membela diri, tapi kata-kata Najib terus bergema di kepalanya. "Kamu tilang hati seorang ayah." Di masjid, Najib mendengar keributan itu dari jamaah yang pulang. Ia bangkit, meski tubuhnya terasa lemah, dan melangkah menuju pos polisi. Warga membuka jalan saat melihatnya. Jubah putihnya basah kuyup, wajahnya penuh duka namun teguh. "Warga, dengarkan saya," seru Najib. Suaranya lembut namun berwibawa. "Jangan biarkan kemarahan kalian menghancurkan desa ini." "Nak, Titis salah, tapi dia sudah meminta maaf. Motor Hasan sudah kembali. Biarkan Tuhan yang menilai." Seorang warga tua yang pernah ditolong Najib saat banjir menangis. "Pak Kiai, kami nggak terima. Mereka sakiti Bapak. Pos ini cuma bikin masalah." Najib menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Pos ini bukan masalah. Yang salah adalah kita yang lupa memaafkan." "Saya sudah maafkan, Nak Titis. Meski luka ini tetap ada, kalian pulang. Jangan tambah dosa." Titis melangkah mendekat, air mata mengalir di wajahnya. "Pak Kiai, saya nggak pantas dimaafkan. Saya bikin desa ini marah. Saya akan minta pindah dari sini. Biar pos ini ditutup." Najib memandang Titis. Tangannya menyentuh pundak polisi muda itu. "Nak, lari dari kesalahan bukan jawaban. Kamu bilang akan cari keadilan untuk Hasan. Lakukan itu. Bukan pos ini yang harus ditutup, tapi luka lama yang harus disembuhkan." Warga terdiam, terharu oleh kebijaksanaan Najib. Namun, kemarahan mereka tak sepenuhnya reda. Malam itu, kabar demonstrasi sampai ke kantor polisi pusat. Pagi berikutnya, seorang perwira tinggi tiba, mengumumkan penutupan sementara pos polisi untuk meredakan ketegangan. Titis diperintahkan kembali ke kota, sementara Budi ditugaskan ke pos lain. Motor Najib tetap di halaman rumahnya. Namun desa kini terasa hampa, tanpa pos yang selama ini menjaga pertigaan. Titis berdiri di depan Najib. Sebelum pergi, tangannya memegang topi seragam dengan erat. "Pak, saya akan cari pelaku tabrak lari itu. Saya janji, meski saya nggak lagi di sini." Najib tersenyum lemah, matanya penuh luka. "Nah, keadilan bukan cuma soal pelaku. Keadilan adalah saat kamu belajar melihat hati orang, bukan cuma aturan. Pergilah, jadilah polisi yang lebih baik." Titis mengangguk. Air matanya jatuh ke tanah basah. Ia melangkah menuju mobil yang akan membawanya pergi, meninggalkan desa yang kini membencinya. Najib kembali ke masjid, berdoa di mihrab dengan air mata yang tak terbendung. "Ya Allah, jika ini ujianmu, berikan hamba kesabaran dan lindungi Nak Titis. Biar dia temukan jalanmu." Desa itu kini sunyi tanpa pos polisi. Motor tua Hasan tetap berdiri di halaman. Namun luka di hati Najib dan penyesalan Titis menjadi beang-beang yang tak pernah pergi. Seperti hujan yang terus mengguyur di malam yang kelam.